Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Sabrina dengan NIM 2141 1040 4137. Kelas 4 TBIC. Pada video ini saya akan menjelaskan ruang lingkup pembahasan pada usul fikih guna untuk memenuhi tugas usul fikih. Yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Usul fikih terbagi menjadi dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul merupakan jamak atau kata majmuk dari kata asl yang artinya dasar, pondasi atau akar. Sedangkan fikih itu berarti pemahaman yang mendalam. Dapat diartikan secara leksikal, usul fikih adalah dasar-dasar dalam perumusan fikih. Sedangkan secara terminologi, usul fikih yaitu memahami dalil-dalil fikih secara global, bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih, bagaimana berijtihad, serta kondisi atau prasyarat seorang mujtahid. Menurut istilah yang digunakan para usul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Baik dalam pemakaiannya, terkadang ilmu usul fikih digunakan untuk menetapkan hukum yang dipergunakan, dalil-dalil sebagai sesuatu hukum. Untuk menetapkan hukum digunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan dalam bentuk hukum fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dapat diibaratkan, ilmu usul fikih adalah suatu pabrik di mana yang mengolah data dan memproduksikan suatu produk, yaitu ilmu fikih. Sedangkan ilmu fikih yaitu merupakan produk dari pabrik usul fikih. Dapat kita simpulkan suatu produk tidak akan ada jika tidak ada pabriknya. Maka usul fikih dan ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun urgensi usul fikih yaitu yang pertama, melakukan istinbat hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Yang kedua yaitu mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau suatu metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam beristinbat. Selanjutnya yaitu mengetahui penyebab ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama agar tumbuh rasa toleransi. Urgensi yang selanjutnya yang terakhir yaitu membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir secara logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar, khususnya dalam menghadapi masalah ijtihad kontemporer. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih saling berkaitan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama ada pada objek pembahasan. Objek pembahasan pada ilmu fikih yaitu perbuatan mukallaf. Sedangkan objek pembahasan pada usul fikih yaitu mengenai dalil-dalil syara'. Adapun perbedaan yang selanjutnya yaitu dari tujuannya. Tujuan ilmu fikih yaitu menerapkan hukum-hukum syara' pada perbuatan-perbuatan. Sedangkan tujuan dari ilmu usul fikih yaitu menerapkan kaidah-kaidah dan metode penelitian terhadap dalil-dalil yang terperinci. Adapun objek pembahasan usul fikih. Objek utama usul fikih yaitu adalah adillah syariah atau berupa dalil-dalil syar'i.
Objek pembahasan yang pertama yaitu sebagai sumber atau dalil hukum. Sumber dan dalil hukum pada objek pembahasan usul fikih terdapat 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang berupa kalamullah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis yaitu segala perbuatan, perkataan, sifat maupun ketetapan yang dilakukan maupun ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sumber yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Quran dan hadis. Sumber hukum yang selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syara. Objek pembahasan usul fikih yang kedua yaitu kaidah-kaidah dan cara menerapkannya pada sumber dan dalil hukum. Yang ketiga yaitu mujtahid dan ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh baik dalam menggunakan tenaga, fisik maupun pikiran. Orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Objek pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara merupakan suatu hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah. Hukum-hukum syara dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perubahan oleh mukallaf, atau hukum yang melarang mengerjakannya, atau suruhan untuk memilih melakukannya atau meninggalkannya. Hukum taklifi ada 5 macam. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum syara yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i merupakan hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagian dari adanya yang lain atau sebagai penghalang dari sesuatu yang lain. Adapun hukum wad'i dibagi menjadi 7, yaitu sebab, syarat, penghalang, azimah, ruksoh, sah, dan batal. Pembahasan usul fikih yang selanjutnya yaitu mengkaji dalil yang masih bersifat umum, dilihat dari ketetapan hukum yang umum juga. Puncak tujuan mempelajarinya adalah untuk memelihara agama Islam dalam penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara, sehingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkannya. Objek yang selanjutnya yaitu pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau disebut dengan mahkum alaihi. Mahkum alaihi ini apakah pelaku itu mukallaf atau tidak? Apa sudah cukup syarat taklif padanya atau belum? Apakah orang itu tahliyah atau tidak, dan sebagainya. Objek pembahasan yang selanjutnya yaitu masalah istinbat dan istidlal meliputi makna zohir nas, takwil, dalilah, lafaz, mantuk, dan mafhum yang beraneka ragam, am dan has, mutlak dan muqayyad, nasi dan mansuk, dan sebagainya. Objek pembahasan yang selanjutnya yaitu masalah rakyu dan qiyas, meliputi asal, far'u, ilat, masalikul ilat, al-wasul munasib, as-sabru wat taksim, tankihul manat, ad-dauron, asyabu, ilgaul farid, dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'anrul wat tarjih dengan berbagai bentuk penyelesaiannya. Adapun tujuan dalam mempelajari usul fikih, tujuan yang hendak dicapai dari ilmu usul fikih adalah untuk dapat menetapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Dalam kaidah usul serta pembahasannya itu dapat dipahami nas syara dan hukum yang terkandung di dalamnya.
Para ulama usul fikih sepakat bahwa usul fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Dengan kata lain, usul fikih bukanlah sebagai tujuan, melainkan sebagai sebuah metode, sarana atau alat. Dengan mempelajari usul fikih, orang mengetahui bagaimana hukum fikih itu diformulasikan dari sumbernya. Dengan itu, orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang, atau apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian pula, orang juga dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal. Dengan usul fikih dapat menjadikan seseorang sebagai seorang mujtahid, namun tetap dalam syarat yang berlaku. Jika tidak menjadi seorang mujtahid, mereka dapat menjadi seorang muttabi yang baik. Muttabi di sini artinya yaitu orang yang mengikuti pendapat orang yang mengetahui asal-usul pendapat tersebut, atau bisa dibilang muttabi adalah orang yang sependapat dengan para mujtahid. Dengan demikian, berarti bahwa ilmu usul fikih merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam pengembangan dan pengalaman ajaran Islam di dunia yang sibuk dengan perubahan menuju modernisasi dan kemajuan dalam segala bidang. Sekian ruang lingkup mengenai usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.